dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama Mas Adri Subono. Nah, kali ini teman-teman di studio dan juga Mas Adri, saya tidak sendiri, ada rekan panelis yang nanti juga akan menemani saya mengulik-ngulik sosok Adri Subono. Kita langsung undang panelis kita yang akan menemani saya pada malam hari ini. Kita undang Kang Maman. Kang Maman, tepuk tangan lebih meriah lagi. Salam pelontos. Teman pelontos ya. Sindu Alvito, Mas Sindu. Dan panelis ketiga kita yang malam hari ini, Melanie Subono. Salim dulu sama Papa. Tapi tahu nggak kalau Kak Mel mau datang? Nggak tahu. Nggak tahu. Kak Mel juga nggak bilang ya? Mobil Papa dulu, aku duduk di bawah itu plang ATM gitu. Oh gitu ya? Oke. Tepuk tangan untuk para panelis. Saya ke Kak Mel dulu. Tapi ini saya nggak mau yang biasa-biasa ya Kak Mel. Sama hidup sama ayah, ada nggak pertanyaan yang sebelumnya nggak pernah ditanyakan? Nah, loh. Apakah itu? Silahkan ditanyakan Dalam malam ini. apa aja? Apa saja? Nggak ada deh. Tapi aku masih boleh nebeng pulang kan? Ada nggak dari semua ajaran Papa yang Papa ajarin aku, Papa belajar dari yang dari keluarga, penyesalan terbesar di hidup Papa? Yang you wish Papa nggak lakuin? Ya, penyesalan adalah kurang memperhatikan anak. Itu aja yang sampai sekarang itu kadang-kadang, kenapa dulu saya begini ya, kenapa dulu saya begini ya, kenapa saya dulu kayak begini ya, kenapa saya dulu marahin anak kayak begini. Itu sampai sekarang yang kayaknya nggak bisa dibalikin lagi gitu loh. Saya tuh orangnya sangat perasa sekali gitu loh. Memang ada efek dari itu yang Mas Adri rasakan? Ya ada, walaupun sebetulnya mungkin orang lain nggak mikirin, tapi untuk saya kepikiran. Saya bikin nangis cucu aja satu kali waktu saya udah kepikiran terus kenapa saya bikin gitu. Emang segalak itu ya Mas Adri? Nggak segalak, cuma kadang-kadang saya punya peraturan gitu. Peraturan itu harus dilakukan gitu lah. Kalau nggak dilakukan ya itu ntar ya pokoknya itu peraturan orang tua gitu. Baik, ini pembukaannya luar biasa, namun kita sejenak kembali ke musik lagi ya. Nah, kita ke Kang Maman dulu. Sudah berapa lama mengenal Mas Adri Subono dan apa yang sampai sekarang bikin Kang Maman penasaran? 1995, konser pertama Saigon Kick. Saigon Kick, yang katanya dulu susah penontonnya ya Mas Di ya? Plenary. Di Plenary Hall. Liputan pertama, karena saya di majalah musik waktu itu. Kemudian Jakarta Pop Alternatif 96. Dua-duanya nggak ada untungnya. Kenapa itu? Lalu Adri Subono bilang, emang modalnya air mata darah kalau mau ada di dunia ini. Kita pikir selesai tuh, tapi ternyata malah lanjut terus. Nah, sekuat apa ya seorang Adri Subono dari air mata darah tapi nggak mau berhenti, malah makin dan terus sampai di konser yang luar biasa Sarukan itu. Itu yang saya lihat kekuatan untuk menghadapi kerugian-kerugian yang jumlahnya nggak main-main. Gitu. Ya. Sekuat apa Mas Adri sih? Masih kuat dulu. Masih kuat dulu. Dulu masih kuat. Karena saya bilang kembali lagi harga itu tidak semua seperti sekarang. Iya, tapi kan udah berkali-kali mengeluarkan air mata darah dan ada juga kegagalan. Kenapa nggak kapok, nggak rugi? Kegagalan kita harus learning by doing. Pasti kegagalan karena nggak ada, kita bisa belajar di mana bikin konsep. Nggak ada gurunya. Kenapa masih menganggap dunia promotor dan konsep pada saat itu masih menguntungkan padahal juga gagal dan rugi? Artis itu selalu ada dan selalu bikin konser. Dan pastinya kalau artis itu selalu bisa bikin keuntungan, datang ke Indonesia pasti mereka juga mau menemui fansnya dan pastinya si promotor juga pasti dapat keuntungan. Tapi kita harus belajar dulu gimana caranya kan. Dulu waktu pertama kali belajarnya saya salah. Pertama kali kesalahan saya bikin band rock itu di Plenary Hall. Ya, orang bilang keder masuk situ kan. Jadi rada kok begini-gini masuknya ke Plenary Hall. Ngitung-ngitungnya masih salah segala macam kan. Itu lalu bikin di Pop Alternative Festival juga salah itu karena ya kesalahan-kesalahan kecil yang sekarang udah kita nggak buat kesalahan lagi dengan itu. Mas Indus setuju dengan itu? Iya. Nah, konser yang atau festival yang dibuat Om Adri ini itu punya kayak legacy tersendiri gitu dan kayak kita ngomongin Jakarta Pop Jakarta Alternative Festival gitu ya. Itu kan sampai sekarang dirayakan gitu ya, kayak Foo Fighters kesini, ada Sonic Youth. Nah ini sebenarnya yang menarik adalah value apa sih Om Adri yang ingin disampaikan seorang promotor melalui festivalnya? Karena
Saya malah justru percaya bukan hanya cuan sebenarnya, tapi ada misi tersendiri juga gitu, ada idealisme tersendiri yang ingin disampaikan gitu lewat festival-festival Om Adri. Dulu tuh Indonesia nggak pernah dilihat sama artis loh, nggak tahu, nggak mau main di mana di Indonesia, mereka tuh reluctant, apa ya, nggak mau gitu main di Indonesia. Tapi dengan ada beberapa artis yang saya datangkan, mereka jadi akan mau datang ke Indonesia. Itu menjadi promosi tersendiri kan. Dengan adanya konser yang bagus, aman dan sukses, itu kan menjadi promosi sendiri. Artis itu akan tanya kepada artis yang lain, gimana Indonesia? Oke nggak? Bisa nggak kita main di situ? Karena Indonesia selalu dilompatin. Artis datang dari Singapura, terbangin ke Australia. Di tengah-tengah kan Indonesia. Sebenarnya mereka bisa datang ke Indonesia juga kan? Itu yang saya pengen tarik semua ke Indonesia. Kita ada di Perth ada festival, di Jepang ada festival. Di semua negara ada festival, di Indonesia nggak ada pada waktu itu, benar-benar nggak ada. Saya rasa saya salah satu yang pertama bikin festival musik gitu ya, Pop Alternative Festival itu kan. Dan itu band besar sekali kayak siapa, Foo Fighter. Sekarang Foo Fighter udah sebesar apa kita nggak taw gitu. Kak Mel, soal musik nih, ke Papa mau nanya apa? Apa mimpi Papa sampai Papa menjadi orang yang, aku nggak tahu, koreksi ya kalau salah ya, yang pertama kali memang menyetarakan, bukan cuman bawa artis Indonesia jadi pembuka ya, tapi karena aku yang mengerjakan ridernya dan apa segala macam, treatmentnya benar-benar sama. Bareng, ya. Benar-benar sama. Kalau si A ditreat begini, maka artis Indonesia harus ditreat begini. Pada saat itu kan belum. Benar-benar ngebawa apa sih yang Papa pengen? Kenapa berani? Kenapa enggak gitu? Saya udah keluarkan duit sekian banyak untuk si artis. Itu nanti ada artis Indonesia kita bisa angkat. Dia juga bisa belajar juga dari apa yang dilakukan oleh si artis yang kita datangkan gitu juga kan. Dan sebetulnya gampang kan. Kita udah keluar modal segini, ini modal yang artis Indonesia juga datang ke sini nggak sebesar kalau kita datang artis luar negeri karena kita nggak bayar pesawat segala macam. Tapi dengan kita menyetarakan mereka juga bisa belajar kan. Artis asing itu disiplin loh. Sangat tertib dalam melakukan kerjaannya dia dan mengikuti riders sih, walaupun ada 1-2 yang nakal. Saya selalu menempatkan artis Indonesia sebagai opening act biasanya. Jadi, artis bukan, walaupun kita dibatasin artis Indonesia boleh menyanyi berapa lagu gitulah. Pada waktu Pop Alternative Festival memang mereka bilang tidak boleh banyak artis Indonesia yang tidak boleh banyak lagu artis Indonesia boleh nyanyi gitu kan. Nah, Tapi yang penting harus ada Indonesia di panggung gitu ya. Kamar saya, meja tulis itu saya menghadap ke jendela sehingga saya bisa lihat apa yang terjadi. Jadi waktu bom merah itu kebetulan saya lagi sakit asam urat. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.